Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab 8, yaitu membumikan Islam di Indonesia melalui alkulturasi budaya. Kelompok 2 terdiri dari Septian Dwi Prasetyo, Audrey Putri Dwi Nadila, Muhammad Rizky Fardiansyah, Karina Noviana, dan Ahmad Nurul Huda. Langsung saja yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebudayaan Islam. Sebelumnya kalian tahu gak sih budaya itu apa? Budaya adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia. Budaya tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam satu perbuatan. Wujud kebudayaan nampak pada adat istiadat, bahasa, peralatan hidup atau yang sering kita sebut dengan teknologi, organisasi sosial politik, religi, dan seni. Lalu, kebudayaan Islam itu apa sih? Kebudayaan Islam merupakan semua hasil lokal, budi, cipta rasa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Aturan Allah SWT dan Rasul-Nya menjadi inspirator sekaligus pedoman dan pengarah lahirnya kebudayaan Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar-dasar kebudayaan Islam. Ada 3 poin dasar dalam kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau akidah. Dengan adanya tauhid ini, menjadikan kebudayaan mempunyai unsur ketuhanan, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dan idealisme berkebudayaan. Poin yang kedua yaitu syariat atau hukum Islam. Dengan adanya syariat ini, menjadikan kebudayaan punya kendali, punya mata untuk dapat memilah antara kesesatan dan kebenaran. Dan yang poin yang ketiga, yaitu maslahat atau akhlak. Dengan adanya maslahat ini, menjadikan kebudayaan bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari 3 dasar kebudayaan ini punya pengaruh dalam kebudayaan Islam. Dengan adanya dasar-dasar kebudayaan Islam, menjadikan kebudayaan Islam bukanlah kebudayaan sekuler yang bebas dari nilai dan norma agama. Kebudayaan Islam mempunyai unsur dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus, atau yang disebut dengan teoantroposentris. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Peran dan fungsi budaya dalam Islam. Peran dan fungsi budaya dalam Islam bagi mazhab positifis, agama sebagaimana juga seni dan sains adalah bagian dari puncak ekspresi kebudayaan, sehingga keduanya sering dikategorikan sebagai peradaban. Bagi Islam, kebudayaan adalah perpanjangan dari perilaku agama. Agama bagaikan ruh datang dari langit, sedangkan budaya adalah jasad bumi yang siap menerima ruh agama, sehingga pertemuan antara keduanya melahirkan peradaban. Agama mengandung dogma dan ajaran keselamatan yang jelas dan tegas yang bersifat maskulin. Namun, ketegasan agama harus diformulasikan oleh bahasa budaya yang penuh bijak, lembut, feminim, dan beradab. Agama sebagai makna dan budaya sebagai bahasanya. Agama sebagai maksud dan tujuan, dan budaya sebagai sarananya. Agama sebagai kacangnya dan budaya sebagai kulitnya. Universalisme Islam, salah satu karakteristik dalam ajaran Islam. Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa ajaran Islam ditunjukkan untuk semua umat manusia, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat.
Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting, dan terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek kaidah, syariah, dan akhlak menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan umat manusia. Tujuan umum sifat universalisme yang pertama adalah syariah, yaitu menjaga keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Yang kedua, risalah Islam adalah menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan yang luhur yang bisa dikatakan sebagai tujuan dasar, yaitu keadilan, solidaritas, kebebasan, dan kehormatan. Karakteristik universalisme dalam Islam. Dalam Islam mempunyai karakteristik universalisme, yang artinya mempunyai pandangan hidup atau Weltanschauung yang mengajarkan tentang persamaan, keadilan, kebebasan, dan kehormatan, serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti atau core value dari seluruh ajaran Islam dan menjadi tema peradaban Islam. Kosmopolitanisme kebudayaan Islam. Sifat ajaran Islam yang universal, mau tidak mau telah berpengaruh pada pandangan budayanya yang kosmopolit, yaitu sebuah pola konsep-konsep dasarnya meliputi dan diambil dari seluruh umat manusia. Kebudayaan dan peradaban Islam dibangun di atas kombinasi nilai ketakwaan, persamaan dan kreativitas dari dalam diri Islam yang universal dengan alkulturasi timbal balik dari budaya-budaya lokal luar Arab terislamkan. Adat istiadat atau urf. Pandangan adat istiadat menurut Islam. Dalam istilah bahasa Arab, adat dikenal dengan istilah adat atau urf yang berarti tradisi. Dua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, adat atau urf dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat, di tengah penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama. Fadal 2008-69. Syarat adat istiadat menurut Islam. Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah: yang pertama, tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum. Yang kedua, diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik. Ketiga, tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Menurut para ulama, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syariat apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Keabsahan adat istiadat URF. Sedangkan jika ditinjau lagi dari segi keabsahannya, URF atau adat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, URF Sahih, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya, seperti juga dalam pelaksanaan pinangan dianggap sebagai hadiah, bukan mahar. Yang kedua, URF fasid, adat kebiasaan yang tidak benar, yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalangan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau bertentangan dengan ajaran agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya, menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatan dalam sebuah acara atau pesta. Akulturasi ajaran Islam dengan kebudayaan. Wujud awal akulturasi budaya dengan ajaran Islam
ialah ketika dakwah Islam sampai keluar dari Jazirah Arab, kemudian tersebar ke seluruh dunia. Maka terjadilah suatu proses panjang dan rumit, yaitu akulturasi atau pencampuran dari perpaduan budaya setempat dengan budaya Arab, serta nilai-nilai dan ajaran Islam. Di sisi lain, perpaduan ini pada dasarnya bertujuan Islamisasi, namun ada kalanya juga banyak yang berakhir pada kompromi atau sentrasme. Walaupun Islam sebagai agama yang universal, yang dapat menembus batas-batas ras, peradaban, dan tidak dinafikan bahwa unsur Arab mempunyai beberapa keistimewaan dalam Islam. Akulturasi ajaran Islam dengan kebudayaan Arab jahiliyah adalah faktor sejarah tidak bisa dielakkan. Perwujudan akulturasi: 1. Seni bangunan. Yang kedua, makam. Yang ketiga, sistem penanggalan. Yang keempat, perayaan keagamaan. Yang kelima, seni rupa wayang. Yang keenam, seni aksara. Yang ketujuh, seni sastra. Yang kedelapan, seni tari dan musik. Yang kesembilan, sistem pemerintahan. Yang kesepuluh, kosakata. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.